Laila tak pernah membayangkan bahwa kabar duka akan datang dengan begitu tiba-tiba, menghantam dirinya seperti gelombang yang menghancurkan ketenangan. Pagi itu ia tengah sibuk di kantornya, memeriksa tumpukan dokumen yang terasa tak berujung, ketika telepon dari desa berdering dan mengabarkan bahwa ibunya telah meninggal mendadak. Ada jeda panjang di antara kata-kata yang disampaikan, seolah sang pengabari turut merasakan beratnya beban yang harus diterima Laila. Namun, kenyataan tak peduli pada kesiapan. Kehilangan itu telah terjadi, dan Laila tahu hidupnya tak akan lagi sama. Seluruh perjalanannya kembali ke desa terasa seperti mimpi buruk yang panjang, menyisakan rasa penyesalan yang mencekik dada. Wajah ibunya terus muncul di benaknya. Wajah yang hangat, penuh kasih, dan tak pernah menunjukkan tanda-tanda kesedihan atau kesakitan di balik senyumnya. Perasaan bersalah berputar-putar di dalam hati Laila, memikirkan betapa jarangnya ia mengunjungi ibunya dalam beberapa tahun terakhir. Sibuk bekerja, mengejar kehidupan di kota, ia sering mengabaikan panggilan ibunya dengan janji bahwa ia akan pulang nanti. Sebuah janji yang kini tak akan pernah bisa ia tepati. Ketika akhirnya ia tiba di rumah tua yang telah menjadi saksi masa kecilnya, perasaan asing menyelimutinya. Rumah itu berdiri tenang dalam keheningan malam. Namun bagi Laila, ada sesuatu yang terasa berbeda. Dinding-dinding kayu yang dulu menghangatkan, kini terasa dingin dan suram, seolah menyimpan kesedihan yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Setiap sudut rumah tampak seperti menyimpan rahasia, dan bayangan-bayangan masa lalu mengintai di setiap celah, mempertegas kehadiran yang tak kasat mata. Langkah kakinya terdengar menggema saat ia melintasi ruang tamu, sebuah ruang yang dulu dipenuhi canda tawa, kini terasa sunyi dan kaku. Foto-foto keluarga tergantung di dinding, mengingatkannya pada masa-masa bahagia yang terasa begitu jauh. Laila berhenti di depan salah satu foto dirinya dan ibunya saat ia masih kecil. Wajah ibunya di foto itu penuh kasih, seakan berbicara padanya dari masa lalu, meminta sesuatu yang belum ia pahami. Rasa penasaran mulai tumbuh bersamaan dengan kepedihan yang membuncah di dadanya. Bagaimana ibunya meninggal begitu mendadak? Tak ada tanda-tanda sebelumnya, tak ada pesan terakhir atau kata perpisahan. Segala sesuatunya terasa tidak masuk akal, dan semakin lama ia berada di rumah itu, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Laila merasa seolah sedang diseret masuk ke dalam misteri yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Di malam yang pekat, Laila beristirahat di kamar lamanya, mencoba mengabaikan semua rasa cemas yang terus menghantui. Namun, tidurnya tidak tenang. Suara-suara halus yang samar mulai terdengar, entah dari mana asalnya. Suara desahan lembut, seperti napas seseorang yang berat dan dalam. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi akibat duka yang terlalu dalam. Tapi suara itu kembali terdengar, berulang-ulang, seolah memanggilnya dari kejauhan. Setiap suara, setiap desahan, menebar rasa dingin yang menyusup hingga ke tulang-tulangnya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, namun bayangan wajah ibunya terus membayangi. Dalam keheningan yang semakin menyesakan, terbersit perasaan aneh di dalam dirinya. Perasaan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Seolah ada seseorang di sana, menunggunya dengan sabar, dengan kerinduan yang tak terkatakan. Perasaan itu semakin kuat, dan di tengah malam, ketika angin berdesir melalui celah jendela, Laila merasakan aroma samar yang begitu familiar. Aroma minyak kayu putih yang biasa digunakan ibunya saat sakit. Aroma itu menyelimuti kamar, membawanya kembali ke masa-masa ia terbaring di pangkuan ibunya, mendengarkan dongeng yang diceritakan dengan suara lembut. Tapi sekarang, aroma itu membawa ketakutan yang menyesakan. Laila membuka matanya, dan kamar yang gelap kini tampak lebih asing dari sebelumnya. Dengan detak jantung yang berdegup cepat, ia menelusuri ruangan dengan tatapannya, mencari sumber aroma itu. Namun, tak ada yang terlihat. Hanya aroma samar yang melayang-layang di udara, mengisi ruang yang hampa. Kehadiran ibunya terasa begitu nyata. Namun dalam keheningan ini, ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah ibunya hadir bukan sebagai sosok yang hangat dan penyayang seperti dulu, melainkan sebagai bayangan yang memiliki beban berat dan sebuah pesan yang belum tersampaikan. Laila mulai merasa bahwa kematian ibunya bukan sekadar sebuah akhir, melainkan awal dari misteri yang akan membawanya ke dalam kedalaman rahasia yang tersembunyi dalam dinding-dinding rumah tua ini.
Ia berbaring kembali, mencoba memejamkan mata, namun pikirannya terus berputar, dibayangi perasaan bahwa ibunya belum benar-benar pergi. Di ujung malam itu, sebelum kesadarannya perlahan menghilang dalam kantuk, Laila mendengar sesuatu. Suara pelan yang berbisik, suara yang begitu dikenalnya. Suara ibunya. Suara itu bergema dalam kegelapan, hanya satu kata, satu panggilan yang begitu menyentuh jiwanya, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Pulangkan. Dan di sanalah, Laila tersadar bahwa perjalanan ini baru dimulai. Hujan deras mengguyur malam itu, membuat suasana di rumah tua semakin sunyi dan mencekam. Setiap tetes yang jatuh di atap seng terdengar jelas, seperti irama yang monoton dan melelahkan. Laila duduk di kursi tua di ruang tengah, mendengarkan gemuruh hujan yang seakan merangkul rumah tua ini dalam kesedihan yang tak terucapkan. Hujan malam itu membawa ingatan-ingatan masa kecilnya ke permukaan. Ingatan tentang ibunya yang selalu menemaninya di saat-saat seperti ini. Namun, kehangatan yang dulu ia rasakan kini telah hilang, digantikan dengan rasa dingin yang menjalar hingga ke tulang. Laila menutup matanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam kenangan masa lalu. Ia teringat saat-saat ia kecil, duduk di pangkuan ibunya di beranda rumah, mendengarkan suara hujan yang turun seperti melodi alam. Saat itu, ibunya sering bercerita tentang dongeng-dongeng yang penuh fantasi, kisah-kisah yang membawa Laila terbang jauh dari dunia nyata. Namun, ada sesuatu yang janggal dalam ingatan tersebut. Setiap kali ia mengingat masa-masa itu, ada celah-celah kosong yang tak bisa ia jangkau, seperti bayangan samar yang selalu menghindarinya. Kenangan itu kembali menghantui, menciptakan kerinduan yang terasa lebih kuat dari sebelumnya. Hujan malam ini, di rumah tua ini, membuat segalanya terasa begitu nyata. Seakan ia bisa melihat bayangan ibunya di beranda, menunggu dan tersenyum padanya. Tapi kali ini, senyum itu bukan senyum bahagia yang biasa ia lihat. Ada ekspresi sendu yang tak bisa ia abaikan, seolah ibunya menyimpan rahasia besar yang tak pernah ia ungkapkan. Laila membuka matanya, menatap ke arah beranda yang gelap. Pikirannya dipenuhi perasaan bahwa ada sesuatu di balik kenangan itu. Sesuatu yang telah lama terkubur bersama dengan waktu. Ia teringat pada malam-malam ketika hujan turun lebat seperti ini, ibunya kerap duduk sendirian, merenung dengan pandangan yang hampa. Saat kecil, Laila tak pernah memperhatikan hal itu lebih jauh. Namun kini, setelah kehilangan sang ibu, ingatan-ingatan itu terasa seperti petunjuk yang belum selesai. Ia berdiri, melangkah pelan ke arah beranda yang dipenuhi aroma tanah basah. Di sana, ia merasakan kehadiran yang tak kasat mata, kehadiran yang penuh dengan kenangan lama. Setiap tetes hujan yang jatuh menambah ketegangan yang membebani hati Laila, dan tiba-tiba, seperti kilatan petir yang membelah langit, sebuah ingatan lama muncul. Ingatan tentang ibunya yang pernah duduk di beranda ini, menangis dengan suara tertahan, sebuah pemandangan yang hanya sekilas dilihat Laila dari balik pintu kamar. Rasa penasaran semakin mencengkeramnya. Laila mencoba menggali lebih dalam, mencoba mencari makna di balik ingatan samar itu. Ia ingat, malam itu ia terbangun karena suara tangisan ibunya yang sayup-sayup terdengar. Saat kecil, ia tidak mengerti mengapa ibunya menangis, dan ia tak pernah bertanya. Sekarang, ingatan itu terasa seperti potongan teka-teki yang menghubungkan semua kenangan ini. Mengapa ibunya menangis sendirian di malam itu? Dan mengapa ia selalu terlihat muram setiap kali hujan turun? Laila terdiam, menatap keluar rumah sambil menelusuri setiap detail yang mungkin terlewatkan dalam ingatannya. Hujan yang terus mengguyur seperti menghantarkan pesan-pesan tersembunyi yang perlahan mulai terungkap. Ia merasa bahwa ibunya tidak sekadar duduk di sana untuk menikmati hujan. Tapi ada sesuatu yang selalu menjadi beban di hati wanita itu. Mungkinkah ada rahasia yang tak pernah ia ketahui? Sebuah rahasia yang kini mencoba mencari jalan keluar melalui kenangan yang kembali dihidupkan oleh hujan malam ini? Seiring dengan derasnya hujan, perasaan Laila semakin bergelora. Ia merasakan dorongan untuk mencari tahu lebih jauh, untuk memahami apa yang disembunyikan ibunya selama ini. Ia menyusuri ruang demi ruang, berharap menemukan petunjuk lain yang bisa menjelaskan segalanya. Saat itu, ia memperhatikan foto lama di atas meja ruang tamu, foto yang selama ini terlewatkan begitu saja. Di foto itu, ibunya duduk di beranda dengan tatapan yang tak biasa. Ada senyum kecil di bibirnya,
Namun tatapan matanya sendu, seolah ada luka yang tak bisa sembuh. Di sebelahnya, Laila kecil duduk dengan ekspresi bahagia, tak menyadari sedikitpun apa yang tersembunyi di balik wajah sang ibu. Laila mendekatkan foto itu ke wajahnya, mencoba menangkap sesuatu yang mungkin terlewat. Lalu, saat matanya menelusuri wajah ibunya di foto tersebut, Laila merasakan hawa dingin merayap dari dalam. Tatapan ibunya yang sendu terasa hidup, seakan memanggilnya untuk mengingat sesuatu yang telah lama terlupakan. Perasaan itu begitu kuat hingga ia terpaksa menurunkan foto tersebut, menyandarkannya kembali ke meja. Di tengah malam yang dingin dan sunyi, Laila menyadari bahwa hujan ini bukan hanya sekadar hujan. Ia adalah pintu yang membuka kenangan masa lalu, kenangan yang mengungkapkan kepedihan tersembunyi ibunya yang selama ini tak pernah ia pahami. Perasaan bahwa ibunya masih menunggu, masih ingin menyampaikan sesuatu yang belum terselesaikan, semakin menguat dalam hatinya. Laila menatap kembali ke arah beranda, membiarkan dirinya merasakan kehampaan yang ada di sana. Ia tahu, malam ini adalah awal dari sebuah pencarian untuk memahami ibunya lebih dalam, memahami luka yang pernah ibunya sembunyikan di balik senyuman yang tenang. Dan di balik hujan yang terus mengguyur, ia mulai menyadari satu hal. Rahasia ini mungkin bukan sekadar kenangan masa lalu, tetapi juga kunci untuk mengungkap alasan mengapa ibunya masih terasa hadir, menunggu di rumah tua ini. Dengan perasaan yang tak menentu, Laila menghela napas panjang, menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam misteri yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, sinar matahari yang mengintip dari sela-sela jendela terasa menenangkan hati Laila, meski hanya sesaat. Keheningan yang menyelimuti rumah tua ini memiliki caranya sendiri untuk menghantui, menariknya kembali ke kenangan dan pertanyaan yang belum terjawab. Setelah malam penuh dengan ingatan tentang ibunya yang menangis di beranda, Laila terbangun dengan perasaan semakin gelisah, merasa bahwa rumah ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang pernah ia bayangkan. Hari itu, ia memutuskan untuk menjelajahi rumah dengan lebih teliti, berharap menemukan jejak yang mungkin bisa menjelaskan misteri di balik tatapan sendu ibunya. Ia mulai dari kamar ibunya, tempat yang selalu dipenuhi dengan aroma khas minyak kayu putih dan wangi bunga melati yang menenangkan. Kamar itu tampak sama seperti yang terakhir kali ia lihat, tertata rapi dan dipenuhi barang-barang yang sudah akrab di matanya. Namun, di tengah keakraban itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Hawa di ruangan ini terasa lebih dingin, seperti ada yang mengawasi. Laila merasakan sensasi bahwa ibunya masih hadir. Diam-diam mengawasinya dari sudut-sudut tak terlihat. Saat tangannya menyentuh meja kecil di samping ranjang, jarinya merasakan tekstur kasar kertas di bawahnya. Dengan penasaran, Laila mengangkat selembar kertas yang terselip di antara buku harian ibunya. Itu adalah sebuah surat, ditulis dalam tulisan tangan ibunya yang halus dan rapi. Surat itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya berisi kalimat-kalimat yang menggambarkan kerinduan dan ketakutan yang mendalam. Dalam surat itu, ibunya menuliskan perasaan sepi yang sering datang menghantui, sebuah rasa takut yang selalu ia sembunyikan. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan, hadir setiap malam tanpa permisi, membawa ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Laila tertegun, membaca setiap kalimat dengan hati-hati. Kalimat demi kalimat terasa begitu pilu, menggambarkan penderitaan batin yang selama ini tak pernah ia lihat dalam kehidupan ibunya. Di surat itu, ibunya menuliskan bahwa ia sering merasa ada sosok asing yang memperhatikannya dari kejauhan. Sosok yang tidak pernah terlihat tetapi selalu hadir, seakan menunggu sesuatu. Sosok yang membawa beban besar di dalamnya, seolah memiliki hubungan yang kelam dengan ibunya. Ada rasa takut yang sangat jelas di balik tulisan itu, rasa takut yang seolah-olah mencoba bersembunyi namun gagal. Namun, yang paling mengejutkan Laila adalah bahwa surat itu bukanlah satu-satunya. Ketika ia mengangkat tumpukan buku dan barang-barang di atas meja, ia menemukan beberapa surat lainnya. Semuanya belum pernah ia lihat sebelumnya. Setiap surat menggambarkan perasaan ibunya yang semakin gelisah dari waktu ke waktu, perasaan yang tidak pernah ia ungkapkan kepada Laila saat masih hidup. Dalam surat-surat itu, Laila bisa merasakan rasa bersalah dan ketakutan yang semakin mendalam. Ketakutan akan sosok asing yang entah bagaimana selalu mengintai dari bayang-bayang. Laila membuka satu demi satu surat, membiarkan dirinya tenggelam dalam kata-kata ibunya yang menyiratkan kekhawatiran yang tak pernah disampaikannya secara langsung.
Salah satu surat menyebutkan bahwa sosok itu adalah seseorang dari masa lalu. Seseorang yang pernah sangat dekat dengan ibunya, tetapi berubah menjadi ancaman yang tak terlihat. Ibunya merasa selalu diawasi. Seakan sosok itu memiliki kepentingan untuk mengetahui setiap gerak-geriknya. Ia menulis tentang perasaan terjebak dalam bayangan masa lalu, tentang sosok yang menuntut sesuatu darinya, tetapi tak pernah jelas apa yang dituntut. Pikiran Laila dipenuhi tanda tanya. Siapakah sosok asing ini? Apa yang membuat ibunya begitu ketakutan hingga menyembunyikan perasaannya dalam surat-surat yang tak pernah dikirim? Ketakutan ibunya terasa begitu nyata. Seakan menghantui Laila dengan perasaan bahwa bayangan dari masa lalu ibunya kini mungkin sedang mengintai dirinya juga. Laila melanjutkan pencariannya, membuka setiap laci, meneliti setiap celah yang mungkin menyimpan petunjuk lebih jauh. Ia menemukan lebih banyak surat yang tersebar di berbagai sudut, seolah-olah ibunya ingin menyembunyikan mereka tetapi tidak cukup jauh untuk membuat mereka tak terlacak. Setiap surat memiliki nada yang sama, kekhawatiran, kerinduan, dan rasa takut yang semakin mendalam. Salah satu surat bahkan menyebutkan keinginan ibunya untuk meninggalkan rumah ini, tetapi ia tak bisa melakukannya karena sesuatu yang terikat pada tempat ini, sesuatu yang harus ia jaga. Laila merasa semakin terjebak dalam teka-teki yang semakin rumit. Setiap kata dalam surat-surat itu terasa seperti serpihan dari masa lalu yang belum tuntas. Sebuah masa lalu yang menahan ibunya dalam ketakutan yang tak berujung. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang membuat ibunya terikat. Sesuatu yang membuat arwahnya tak bisa benar-benar pergi dengan tenang. Satu surat terakhir yang ia temukan membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam surat itu, ibunya menuliskan permintaan kepada Laila, seolah tahu bahwa suatu hari ia akan membaca surat-surat ini. Ibunya meminta Laila untuk berhati-hati, untuk tidak mempercayai bayangan yang ada di rumah ini, dan untuk mencari kebenaran yang tersembunyi dengan hati-hati. Kalimat terakhir di surat itu berbunyi, "Rumah ini menyimpan rahasia, Laila, dan aku berharap kamu cukup kuat untuk menghadapinya." Kata-kata itu menghantam Laila dengan keras, menambah rasa takut yang selama ini menghantui setiap langkahnya di rumah tua ini. Seolah ada bayangan tak kasat mata yang kini beralih mengawasinya, mengincar dirinya dengan intensitas yang sama seperti yang pernah dirasakan ibunya. Di balik setiap dinding dan setiap celah di rumah ini, ada misteri yang menunggu untuk diungkap. Misteri yang sepertinya hanya bisa ditemukan jika Laila mengikuti petunjuk-petunjuk yang ibunya tinggalkan. Dengan hati yang berat, Laila menyadari bahwa ia tak bisa lari dari rahasia ini. Surat-surat itu adalah pesan terakhir dari ibunya. Pesan yang membawa Laila pada perjalanan yang lebih dalam ke masa lalu keluarga mereka. Satu hal yang pasti, rasa penasaran telah menyelimuti dirinya, menariknya semakin dekat ke dalam jalinan misteri yang tak terpecahkan. Di bawah bayangan rumah tua ini, Laila kini tahu bahwa ia harus menghadapi bayangan-bayangan itu. Betapapun menakutkan dan rumitnya kenyataan yang menunggu di baliknya. Setelah membaca surat-surat yang ditinggalkan oleh ibunya, Laila merasa seperti sedang berjalan di ujung jurang ketidakpastian. Hari demi hari, ia semakin merasa terperangkap dalam rumah tua yang penuh dengan kenangan dan misteri. Setiap sudut rumah ini seolah menyimpan bisikan-bisikan lama, seolah mengingatkan Laila bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengawasinya, sebuah rahasia yang belum terungkap. Hujan masih sering mengguyur di luar, menambah kesan suram yang menyelimuti rumah ini. Sinar matahari yang seharusnya menembus jendela terasa langka dan tak mampu menembus kepulan awan gelap yang selalu mengintai. Setiap pagi, Laila merasa seakan-akan ia terbangun dari mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Di balik kesunyian yang mencekam, ada sesuatu yang bergerak di balik bayangan. Sesuatu yang mengikutinya, menunggunya untuk mengambil langkah pertama menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Semakin lama ia berada di rumah itu, semakin kuat perasaan bahwa ada yang salah. Suara-suara yang tak dapat ia jelaskan mulai terdengar lagi. Desahan halus yang kadang muncul di tengah malam, langkah kaki yang tak terlihat, dan suara pintu yang perlahan terbuka sendiri. Suara itu selalu datang tanpa peringatan. Seolah ada yang menginginkan perhatian Laila, memanggilnya untuk mengikuti jejak yang tak terlihat. Suatu malam, Laila terbangun di tengah tidur yang gelisah, merasakan sensasi yang berbeda di kamar tidur ibunya. Suara detak jam yang berdetak di meja kecil terasa lebih keras dari biasanya, seolah mengejar waktu yang terus berjalan tanpa henti. Ia membuka mata,
menatap ke sekitar kamar yang gelap. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. Sesuatu yang ada di sudut ruangan, di balik tirai jendela yang sedikit terbuka. Cahaya rembulan yang tipis menerobos celah jendela, membentuk bayangan panjang yang tampak bergerak-gerak dengan ritme yang aneh. Laila duduk di tempat tidur. Tubuhnya membeku, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia memusatkan perhatian pada bayangan yang terus bergerak, menyaksikan bagaimana tirai itu bergoyang tanpa sebab yang jelas. Ia mencoba mengabaikan perasaan takut yang merayap, berpikir bahwa itu hanya permainan bayangan. Tetapi semakin ia melihat, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Sebuah entitas yang tak terlihat, sebuah kehadiran yang seolah mengintai dari balik bayangan. Jantung Laila berdebar kencang, dan tiba-tiba, dalam keheningan malam, ia merasakan ada yang menyentuh lengannya. Sentuhan itu dingin dan lembut, seperti angin malam yang menusuk kulit. Namun, ketika ia melihat ke sekeliling, tak ada siapapun di sana. Hanya keheningan yang dalam, dan bayangan yang terus bergerak di sudut ruangan. Perasaan itu semakin kuat, seolah ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengannya, tetapi Laila tidak tahu bagaimana caranya. Seperti ada pesan yang ingin disampaikan. Namun kata-kata itu tersembunyi di dalam kegelapan, hanya bisa dirasakan melalui sentuhan, bau, atau gerakan yang samar. Pagi berikutnya, Laila memutuskan untuk kembali ke ruang tamu, tempat di mana ia menemukan surat-surat ibunya beberapa hari yang lalu. Ia berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk, lebih banyak jejak yang dapat membantunya memecahkan misteri yang kini menjerat hidupnya. Namun, saat ia memasuki ruang tamu, ia merasa ada yang aneh. Ruangan itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Seolah-olah cahaya matahari enggan masuk ke dalam rumah ini. Lantai kayu yang biasanya berdecit saat diinjak terasa lebih sunyi, dan udara di sekitar ruangan terasa lebih berat. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah foto lama yang terjatuh dari meja samping. Foto itu tidak asing baginya, karena ia pernah melihatnya bersama ibunya bertahun-tahun lalu. Foto itu memperlihatkan ibunya yang tampak muda, tersenyum di samping seorang pria yang tak ia kenal. Wajah pria itu tampak buram, seolah diambil dari jauh. Namun Laila bisa merasakan sesuatu yang aneh tentang foto itu. Sepertinya, pria itu memiliki kaitan dengan rahasia yang selama ini disembunyikan ibunya. Laila mengambil foto itu, memperhatikan pria yang ada di dalamnya dengan lebih seksama. Ada sesuatu di dalam diri pria itu, sesuatu yang membuat bulu kuduk Laila meremang. Wajahnya tak sepenuhnya jelas, tetapi ada aura ketegangan di sekelilingnya, seolah ia memiliki kisah kelam yang belum pernah terungkap. Pria itu sepertinya berhubungan dengan kehidupan ibunya yang selama ini terpendam dalam bayang-bayang. Malam itu, setelah menemukan foto tersebut, Laila merasa tak bisa tidur. Ia kembali merasakan sensasi yang aneh, sebuah perasaan bahwa ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Di luar, hujan kembali turun, membawa keheningan yang semakin mencekam. Laila merasa terperangkap dalam lingkaran ketakutan dan rasa penasaran yang semakin dalam. Setiap langkahnya menuju kebenaran seolah membawa lebih banyak ancaman yang mengintai dari bayang-bayang. Tiba-tiba, ia mendengar suara pintu yang terbuka perlahan. Suara itu datang dari lantai atas, suara langkah kaki yang lembut namun jelas terdengar, seolah ada seseorang yang berjalan menuju kamarnya. Laila merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian, dan ada sesuatu yang lebih dari sekadar kehadiran ibunya yang masih menghantui. Dengan langkah hati-hati, Laila melangkah menuju lantai atas, menuju tempat asal suara itu. Namun, semakin dekat ia dengan tangga, semakin jelas ia merasakan hawa dingin yang datang dari balik kegelapan. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar ibunya yang tertutup rapat. Laila berdiri di depan pintu itu, menatapnya dalam diam. Ia merasa ada yang menunggunya di balik pintu tersebut, menunggu untuk memberitahukan rahasia yang tersembunyi dalam gelap. Namun, ia tak tahu apakah ia siap untuk menghadapi apa yang ada di baliknya. Dengan keberanian yang tersisa, Laila membuka pintu itu perlahan. Dan di dalam kegelapan kamar ibunya, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah jejak yang lebih jauh daripada yang pernah ia bayangkan. Sebuah rahasia yang mengubah segalanya, membawa Laila lebih dekat pada kenyataan yang menakutkan,
dan membuka pintu ke dalam dunia yang lebih kelam daripada yang pernah ia ketahui. Pagi datang dengan cuaca yang mendung, dan hujan yang semalam tak kunjung reda kini menyisakan udara dingin yang masuk melalui celah-celah jendela rumah tua. Laila duduk di tepi ranjang, matanya kosong menatap jendela yang berembun. Namun pikirannya berputar kembali pada apa yang ia temukan malam tadi. Pintu kamar ibunya yang terbuka perlahan seolah menjadi tanda. Namun tanda akan apa? Ia merasa seperti berada di ambang sesuatu yang besar. Sesuatu yang menghubungkan masa lalu dan masa kini dalam sebuah jalinan misterius yang harus ia pecahkan, meski ia tidak tahu seberapa dalam bahaya itu. Setelah membuka pintu kamar ibunya malam itu, ia melihat apa yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah meja kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, seakan baru saja muncul dari kegelapan. Meja itu tertutup kain hitam yang lusuh, dan di atasnya ada sebuah kotak kayu kecil. Wajah Laila berubah pucat ketika ia mendekatkan diri. Kotak itu terlihat usang, terkunci rapat, dan hanya ada sebuah tulisan samar di bagian atasnya, yang hampir tak terbaca karena terkikis usia. Begitu ia mencoba untuk memegang kotak itu, sebuah rasa berat menyeruak di dadanya. Seakan tangan itu dipegang oleh tangan yang tak terlihat, yang mengingatkannya pada sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan. Laila memutuskan untuk tidak membuka kotak itu malam itu, meskipun rasa penasaran hampir memaksanya untuk melakukannya. Ia mundur beberapa langkah dan mengunci kembali pintu kamar ibunya dengan rasa cemas yang semakin memuncak. Kunci itu terasa berat di tangan, lebih berat dari sebelumnya. Seakan ia sedang menahan sebuah beban yang tak bisa dipikul oleh satu orang saja. Pagi berikutnya, ketegangan itu masih membayangi langkahnya. Namun ia tahu bahwa ia tak bisa terus bersembunyi. Ia harus mencari tahu, meski itu berarti ia harus menghadapi apa yang ada di balik bayangan-bayangan itu. Sepanjang hari, Laila tidak bisa menepis bayang-bayang yang terus mengikuti setiap langkahnya. Suara-suara yang sebelumnya ia anggap biasa kini menjadi lebih jelas. Saat ia berjalan melewati lorong sempit rumah tua itu, ia merasakan langkah kaki yang tak terlihat mengikuti setiap gerakannya. Setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun di belakangnya, hanya keheningan yang menjengkelkan. Namun rasa itu semakin menegaskan perasaan bahwa ada sesuatu yang tak beres. Rumah ini, lebih tepatnya, arwah ibunya, seakan ingin memberinya petunjuk lebih banyak, sesuatu yang lebih besar dari sekedar rahasia lama yang disembunyikan. Laila tak bisa lagi mengabaikan perasaan bahwa kotak itu menyimpan sesuatu yang sangat penting. Malam itu, ia kembali menuju kamar ibunya, lebih berani daripada sebelumnya, dengan niat untuk membuka kotak itu. Langkah kakinya terdengar nyaring di lorong sunyi. Suara detak jam yang bergema seolah menghitung setiap detik yang semakin menambah kecemasan dalam hatinya. Ia berdiri di depan pintu, merasakan suhu kamar yang dingin, dan perlahan membuka pintu itu. Kamar ibunya terlihat sama seperti sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kesan gelap yang semakin tebal terasa lebih berat, dan meja kecil yang sebelumnya kosong kini tampak lebih menonjol. Meja itu tampak seakan menunggu kedatangannya. Menunggu Laila untuk akhirnya membuka kotak itu. Begitu ia duduk di depan meja, perasaan yang mengganggu semakin mendalam. Ada rasa takut yang mendalam, tetapi juga rasa penasaran yang tak bisa dibendung. Tangan Laila gemetar saat ia memegang kotak kayu itu. Kunci yang terselip di saku jaketnya terasa sangat dingin, seolah menunggu untuk digunakan. Ia memasukkan kunci ke dalam lubang kunci dengan hati-hati, dan dengan satu putaran, kotak itu terbuka. Hawa dingin langsung mengalir keluar dari dalam kotak, dan Laila merasakan sesuatu yang menempel di kulitnya. Sebuah hawa yang berat dan asing. Di dalam kotak, terdapat sebuah buku tua yang dilapisi dengan kain hitam. Laila menarik buku itu keluar, dan saat kain hitam itu terlepas, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia harapkan. Sebuah foto lama ibunya bersama seorang pria yang sama dengan pria yang ada di foto sebelumnya. Namun kali ini, pria itu tampak lebih jelas. Foto itu tampaknya diambil di luar rumah tua ini, dengan latar belakang yang familiar namun tak dapat dikenali. Pria itu memeluk ibunya. Senyum mereka terlihat begitu nyata. Namun ada sesuatu yang sangat aneh pada pria itu. Matanya yang gelap, seolah menyimpan sesuatu yang jahat di dalamnya. Laila menatap foto itu lebih lama, merasa ada hubungan yang sangat kuat antara pria itu dengan semua yang terjadi di rumah ini. Ada sesuatu di dalam foto itu yang seolah memperingatkannya. Sesuatu yang mengarah pada sebuah kebenaran yang lebih kelam dari yang bisa ia bayangkan.
Namun, buku itu bukan hanya menyimpan foto. Di dalamnya, terdapat sebuah catatan kecil yang ditulis tangan, dengan tinta yang sudah memudar. Catatan itu menjelaskan sebuah cerita yang sangat berbeda dari yang selama ini Laila ketahui tentang ibunya. Ibunya ternyata pernah terlibat dalam suatu kejadian yang sangat gelap. Sebuah peristiwa yang melibatkan pria yang ada di foto itu. Peristiwa itu, yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, melibatkan sebuah janji yang tak bisa ditepati dan sebuah pengkhianatan yang menyebabkan sebuah perjanjian mengerikan antara ibunya dan pria tersebut. Laila membaca dengan seksama setiap kalimat yang ditulis ibunya, mencoba menggali lebih dalam. Catatan itu mengungkapkan bahwa pria dalam foto itu adalah seseorang dari masa lalu ibunya, seseorang yang pernah sangat dekat dengan keluarga mereka, namun berubah menjadi sosok yang mengancam dan mengendalikan kehidupan ibunya dengan cara yang sangat kelam. Ibunya, yang terperangkap dalam pengaruh pria itu, merasa ada sesuatu yang selalu mengintainya, sesuatu yang berasal dari janji yang pernah dibuat dan tidak bisa dibatalkan. Laila menatap catatan itu dengan penuh kebingungan, merasakan ada kekuatan yang lebih besar daripada sekadar misteri yang bisa ia pecahkan. Ada sesuatu yang menyelimuti rumah tua ini, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kenangan dan pengkhianatan. Laila merasa bahwa ia telah membuka pintu yang seharusnya tak pernah ia buka, dan kini ia terjebak dalam labirin misteri yang lebih rumit dan menakutkan dari apa yang ia bayangkan. Ia menutup buku itu dengan tangan yang gemetar, merasa ada sesuatu yang berusaha menghalangi pemahamannya. Namun, satu hal yang ia sadari dengan pasti, rumah ini menyimpan lebih dari sekedar arwah ibunya. Ada sebuah kekuatan lain yang mengintai, menunggu untuk terungkap, dan kini, Laila adalah satu-satunya yang bisa menghadapinya. Hari demi hari berlalu dengan penuh ketegangan, namun Laila merasa seperti terperangkap dalam pusaran yang semakin dalam. Rumah tua itu, yang dulu tampak biasa saja, kini terasa begitu asing, bahkan lebih asing daripada sebelumnya. Meskipun ia telah menemukan banyak petunjuk, rasanya kebenaran semakin kabur, seakan bayangan masa lalu ibu dan pria misterius itu terus menghalangi jalannya. Setiap sudut rumah kini terasa penuh dengan rahasia yang tak terungkap, rahasia yang seolah bersembunyi di balik dinding-dinding tua yang kerap bergemuruh di malam hari. Laila tak tahu lagi siapa yang harus ia percayai. Ibunya yang sudah meninggal. Apakah dia benar-benar hanya mencoba untuk melindunginya dengan meninggalkan petunjuk-petunjuk itu? Atau apakah ada sesuatu yang lebih jahat yang mengintai di balik semuanya? Rasa takut itu semakin kuat seiring waktu. Dan Laila merasa bahwa ia semakin terhubung dengan arwah ibunya, meskipun tak ada kata-kata yang terucap. Kehadiran ibunya begitu nyata, namun seakan tersembunyi di balik tirai kegelapan yang menutupi kebenaran. Malam itu, hujan kembali turun dengan deras. Suara tetesan air yang mengenai jendela menciptakan irama yang menenangkan, tetapi di dalam diri Laila, irama itu justru membuatnya semakin gelisah. Ia duduk di ruang tamu, memandang langit yang gelap di luar dengan kosong, bertanya-tanya tentang kehidupan yang ia tinggalkan di luar rumah tua ini. Namun pikirannya selalu kembali kepada rumah ini, rumah yang kini terasa seperti sebuah kuburan yang menyimpan rahasia kelam. Ia merasa seperti tengah berjalan di atas garis tipis antara dunia nyata dan dunia lain, dunia yang penuh dengan bayangan yang terus mengikutinya. Saat itu, sebuah suara halus datang dari atas. Suara langkah kaki yang lembut, seolah seseorang sedang berjalan di lantai atas, di sepanjang lorong gelap. Laila mengerutkan dahi. Suara itu datang dengan ritme yang teratur, namun begitu samar, hampir tak terdengar, hanya cukup untuk menarik perhatian seseorang yang ingin tahu. Laila tak bisa menahan rasa penasarannya, dan perlahan ia bangkit dari tempat duduknya, menyusuri lorong yang mengarah ke tangga menuju lantai atas. Dengan setiap langkah yang diambilnya, rasa takut semakin memeluk tubuhnya. Laila tahu bahwa ia akan menemui sesuatu yang lebih besar dari sekedar suara-suara aneh atau bayangan samar. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Begitu ia mencapai tangga, ia bisa mendengar suara itu semakin jelas, semakin dekat. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar ibunya yang kini tertutup rapat. Suara detak jantungnya menggema di telinganya. Begitu keras, begitu cepat, hampir tidak bisa dibendung. Tangan Laila gemetar saat ia memegang gagang pintu. Namun ada rasa yang kuat mengalir di dalam dirinya. Perasaan yang berkata bahwa ia harus membuka pintu itu. Saat pintu terbuka perlahan, sebuah bau aneh yang menyengat menyerbu hidungnya. Seolah ada sesuatu yang membusuk di dalam ruangan itu. Kamar ibunya tampak lebih gelap dari biasanya, dan udara di dalamnya terasa berat,
seolah ada sesuatu yang menahan cahaya agar tidak bisa masuk. Hati Laila berdegup kencang. Namun ia tetap melangkah maju ke dalam ruangan. Di tengah kamar, kotak kayu yang ia temukan sebelumnya kini terbuka lebar. Dan di dalamnya, bukan hanya buku dan foto yang ia temui, sekarang ada sebuah benda lain. Sebuah kalung tua dengan liontin berbentuk aneh, yang tampak sangat kuno dan terbuat dari bahan yang tak dapat ia kenali. Liontin itu bersinar dengan cahaya yang sangat redup, seolah memiliki kehidupan sendiri. Laila merasa bahwa benda itu tidak hanya sekedar perhiasan, melainkan sesuatu yang jauh lebih penting, sesuatu yang terhubung langsung dengan misteri yang ia coba pecahkan. Ketika ia mendekat untuk memegang kalung itu, tiba-tiba angin dingin berhembus dari jendela yang terbuka sedikit. Angin itu membawa sebuah suara bisikan yang sangat pelan, seolah seseorang sedang berbisik tepat di telinganya. Laila menahan napas, mencoba untuk mendengarkan suara itu, tetapi yang terdengar hanyalah keheningan yang mencekam. Namun, begitu ia menoleh ke sekitar, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Bayangan gelap yang bergerak di sudut ruangan seolah melayang, mendekati tubuhnya dengan kecepatan yang tak bisa dijelaskan. Rasa takut merasuki setiap inci tubuhnya. Namun ada dorongan kuat untuk tetap bertahan. Tanpa sadar, Laila meraih kalung itu dan merasakannya di tangannya. Begitu ia memegangnya, sebuah kilatan cahaya terang muncul, dan dalam sekejap, ia melihat gambaran yang begitu jelas. Gambaran masa lalu yang sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Laila melihat wajah ibunya. Namun kali ini tidak dalam keadaan damai seperti yang ia ingat. Ibunya terlihat takut, terjebak dalam sebuah ruang gelap yang penuh dengan bayangan. Di samping ibunya, ada sosok pria yang sama, pria yang muncul dalam foto yang ia temui sebelumnya. Tetapi kali ini, pria itu tampak jauh lebih menakutkan, dengan mata yang kosong dan penuh dengan kekuatan yang menindas. Ibunya tampaknya sedang berusaha melarikan diri, tetapi pria itu selalu berada di dekatnya, seolah mengontrol setiap gerakannya. Laila merasa dirinya terhisap ke dalam gambaran itu, merasakan setiap ketegangan dan ketakutan yang dirasakan ibunya. Ia melihat bagaimana ibunya berjuang untuk bebas, bagaimana ibunya berusaha untuk menghancurkan sesuatu yang tampaknya sangat kuat dan berbahaya. Laila berusaha untuk melepaskan diri dari gambaran itu, namun setiap kali ia mencoba, gambaran itu semakin mengikatnya, seolah ia terjebak di dalamnya. Tiba-tiba, gambaran itu hilang, dan Laila kembali berada di kamar ibunya, memegangi kalung itu dengan tangan yang gemetar. Jantungnya berdebar keras, seolah terjatuh dari tempat yang sangat tinggi. Ia merasa terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kebenaran yang belum ia pahami sepenuhnya, namun begitu nyata. Dengan kalung itu di tangan, Laila merasa ada sebuah kunci yang terbuka dalam dirinya. Sebuah kunci yang akan membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, ia juga tahu bahwa ia tak bisa mundur lagi. Keberaniannya untuk terus maju telah membawa ia ke titik ini, dan sekarang ia harus menghadapi apa yang ada di balik semuanya. Kini, lebih dari sebelumnya, Laila tahu bahwa ia sedang berada di ambang sebuah pengungkapan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah pengungkapan yang akan membawanya pada jawaban yang selama ini ia cari, tetapi dengan harga yang harus ia bayar. Setelah kejadian di kamar ibunya, Laila merasa seperti dirinya telah terseret ke dalam dunia lain. Sebuah dunia yang tak terlihat namun sangat nyata. Kalung itu, dengan liontin yang begitu gelap dan misterius, kini tergantung di lehernya, seolah menjadi bagian dari dirinya yang tak bisa terpisahkan. Setiap detik, setiap napas yang ia hirup seakan dipenuhi dengan sebuah kesadaran baru yang menyesakkan. Kejadian-kejadian yang sebelumnya hanya terasa seperti mimpi buruk ini menjadi kenyataan yang tak dapat ia hindari. Namun, semakin lama, Laila mulai merasakan keanehan yang lebih dalam. Semalam, setelah ia meninggalkan kamar ibunya dan berjalan kembali ke ruang tamu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti. Bayang-bayang yang tidak terdefinisi, seolah bergerak lebih cepat dari yang bisa ia lihat, bergerak menyusuri setiap lorong rumah tua itu dengan langkah yang teratur. Suara langkah kaki, yang semula samar, kini terdengar lebih jelas, lebih dekat. Ada perasaan yang sangat aneh menyelubungi dirinya, seperti ada sesuatu yang mengamatinya, menunggu untuk muncul dari kegelapan yang selalu menyelimuti rumah tua ini. Laila mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, namun kenyataannya semakin tak bisa diabaikan. Setiap kali ia melangkah ke suatu ruangan, ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Sebuah rasa yang sangat akrab namun tak bisa ia jelaskan. Ini bukan sekadar rasa takut biasa.
Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang membuat jantungnya berdegup dengan cara yang tak wajar, membuat tubuhnya merinding, seolah sebuah kekuatan tak terlihat sedang mengelilinginya. Pagi itu, ketika Laila memasuki ruang makan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Di meja makan yang biasanya kosong dan sunyi, ada secangkir teh yang baru diseduh, masih mengepul panas. Hal ini begitu mencurigakan, karena ia tahu bahwa tidak ada orang lain di rumah itu selain dirinya. Di atas cangkir teh, ada sebuah kertas kecil yang terlipat rapi, dengan tulisan yang tampaknya ditulis tangan dengan tinta yang hampir memudar. Laila membuka lipatan kertas itu dengan hati-hati, dan matanya menangkap pesan yang ditulis di atasnya. Tulisan yang bergetar dan bergejolak seolah dipenuhi dengan ketegangan yang sangat besar. Di atas kertas itu tertulis, "Waktumu sudah dekat. Jangan menunggu lebih lama." Pesan itu membuat Laila terdiam sejenak. Perasaan aneh kembali menyeruak dalam dirinya. Siapa yang meninggalkan pesan itu? Dan mengapa pesan ini terasa begitu mendalam? Seolah berasal dari orang yang mengenalnya dengan sangat baik, lebih dari sekadar seorang ibu? Rasa takut itu semakin menggerogoti dirinya. Tetapi di sisi lain, ada dorongan kuat untuk menemukan jawaban. Pesan itu bukan hanya peringatan. Ia tahu itu. Itu adalah panggilan untuk menyelesaikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar arwah ibunya. Sesuatu yang ada di rumah tua ini, sesuatu yang berakar jauh di masa lalu. Dan sekarang, Laila adalah satu-satunya yang bisa memecahkannya. Namun, saat Laila mencoba mencari tahu lebih lanjut, rumah tua itu mulai mengungkapkan lebih banyak hal yang tak ia inginkan untuk diketahui. Setiap ruangan yang ia masuki kini terasa lebih suram. Setiap langkah yang ia ambil, ia merasakan mata yang mengawasi dari balik dinding. Suara-suara aneh yang terdengar di tengah malam semakin sering, terdengar seolah datang dari ruang yang jauh di bawah tanah, dari ruang yang tak pernah ia jelajahi sebelumnya. Suara itu adalah suara yang tak bisa dijelaskan, seperti seseorang yang sedang merintih kesakitan, seperti seseorang yang terjebak dalam waktu yang tak bergerak. Laila merasa dipanggil untuk turun ke bawah, ke ruang bawah tanah yang gelap itu, meskipun rasa takut semakin menguasainya. Ia tahu bahwa ruang itu menyimpan sesuatu yang telah lama tersembunyi, sesuatu yang menjadi kunci bagi semua yang telah terjadi. Ia merasakan dorongan untuk mengikuti suara itu, untuk menghadapi apapun yang ada di balik pintu besar yang sudah berdebu di ujung lorong bawah tanah. Begitu pintu ruang bawah tanah terbuka, hawa dingin langsung menyergapnya, menembus kulit dan meresap ke dalam tulang. Di dalam, keheningan yang mencekam menyelimuti setiap sudut, dan hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Laila melangkah maju, langkahnya bergema di lorong sempit dan gelap. Namun ia tahu ia harus terus berjalan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menunggu di ujung sana. Sesuatu yang seolah telah mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Tiba-tiba, sebuah suara keras memecah keheningan itu. Sebuah suara yang datang dari dalam ruang besar di ujung lorong. Laila terhenti, dan tubuhnya membeku. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Sesuatu yang terperangkap begitu lama, menunggu untuk dibebaskan. Dalam sekejap, rasa takut yang sudah ada dalam dirinya berubah menjadi ketakutan yang nyata. Sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Laila melangkah maju, meskipun jantungnya terasa seperti akan melompat keluar dari dada. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat, semakin menyesakan. Begitu ia mencapai pintu besar itu, ia merasakan sebuah kekuatan yang sangat kuat menahannya. Seolah pintu itu bukan hanya sebuah pintu biasa, tetapi penghalang antara dua dunia yang berbeda. Dengan satu tarikan napas dalam, Laila membuka pintu itu. Ruangan itu dipenuhi dengan benda-benda tua dan rusak. Di tengah-tengah ruangan, sebuah meja besar terletak, dan di atasnya ada sebuah kotak besar yang tertutup rapat. Kotak itu terlihat sangat tua, lebih tua dari apapun yang ada di rumah itu. Di samping kotak, ada sebuah buku besar yang tergeletak terbuka, seakan menunggu untuk dibaca. Laila mendekat, dan saat ia melihat lebih dekat, matanya tertuju pada tulisan yang terukir di sampul buku itu. Tulisan yang sama dengan yang ada pada kalung yang ia temukan sebelumnya, janji yang tak terputus. Laila merasakan darahnya membeku. Ini adalah momen yang telah ia tunggu, dan sekaligus yang ia takuti. Semua petunjuk, semua suara,
Semua bayang-bayang yang mengikuti langkahnya, akhirnya membawa ia ke titik ini, ke titik yang tak bisa dihindari lagi. Sesuatu yang sangat besar dan jahat, yang terhubung dengan arwah ibunya, dengan pria itu, dan dengan rumah ini, sekarang terungkap dengan jelas di hadapannya. Laila tahu bahwa ia telah melangkah ke dalam dunia yang lebih gelap dari yang ia bayangkan, dan sekarang, ia tidak bisa mundur lagi. Laila berdiri di tengah ruangan yang gelap, dikelilingi oleh bayang-bayang yang tampaknya mulai hidup, bergerak dengan kecepatan yang tak bisa dijelaskan. Setiap inci ruang bawah tanah itu dipenuhi dengan bau busuk yang menusuk hidung, aroma apek yang bercampur dengan sesuatu yang lebih gelap, lebih terlarang. Di hadapannya, kotak tua itu tergeletak begitu saja, seakan menunggu untuk dibuka, menunggu untuk mengungkapkan rahasia-rahasia yang sudah terkubur bertahun-tahun lamanya. Buku yang terbuka di atas meja itu memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan. Seolah buku itu bukan hanya sebuah objek biasa, melainkan kunci yang menghubungkan dunia ini dengan sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan. Laila mendekat dengan hati yang berdebar, jari-jarinya gemetar saat menyentuh halaman buku itu. Begitu ia membuka halaman pertama, tulisan yang tercetak di sana tampak kabur, seolah pudar dimakan waktu. Namun, semakin ia memfokuskan pandangannya, semakin jelas tulisan itu terbaca. Tulisan itu adalah sebuah cerita yang mengerikan. Sebuah cerita yang menceritakan hubungan antara ibunya dan pria misterius yang sering muncul dalam penglihatannya. Cerita itu dimulai dengan kisah cinta yang indah, namun berakhir dengan kegelapan yang menghancurkan segala sesuatu yang mereka sentuh. Ternyata, pria yang selama ini dianggap sebagai kekasih ibunya adalah sosok yang sangat berbeda. Dia bukan hanya seorang manusia biasa. Dia adalah penjaga dunia lain, dunia yang dipenuhi dengan kekuatan jahat yang berusaha untuk melampaui batas-batas yang seharusnya. Laila terkejut ketika membaca bahwa ibunya, sebelum meninggal, terlibat dalam sebuah perjanjian gelap dengan pria itu. Perjanjian yang menjanjikan kekuatan luar biasa, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Untuk memperoleh kekuatan itu, ibunya harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, dan yang lebih mengejutkan lagi, ibunya tidak hanya mengorbankan dirinya, tetapi juga anaknya, Laila, tanpa sadar. Laila hampir terjatuh saat membaca kalimat itu. Ia merasa dunia di sekelilingnya berputar, mengabur, seolah dirinya tidak lagi berada di ruang yang sama. Dengan gemetar, ia melanjutkan membaca. Setiap kata yang tertera semakin memperjelas kebenaran yang sudah lama tersembunyi. Ibu Laila, yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang penyayang dan melindunginya, ternyata terjebak dalam perjanjian yang mengikatnya pada dunia yang lebih gelap dan penuh dengan bahaya. Ibunya telah memberikan jiwanya untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa Laila bayangkan, dan sekarang, Laila adalah bagian dari perjanjian itu. Ketika Laila membaca lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Ternyata, rumah tua ini bukan hanya sekedar tempat tinggal mereka. Rumah ini adalah titik pertemuan antara dua dunia, dunia manusia dan dunia lain yang penuh dengan makhluk-makhluk tak terlihat, makhluk yang hidup di antara bayang-bayang. Rumah itu dibangun di atas tanah yang memiliki kekuatan tersendiri, tanah yang dihuni oleh kekuatan gelap yang diwariskan melalui perjanjian tersebut. Dengan membaca buku itu, Laila menyadari bahwa rumah tua ini bukan hanya sebuah rumah, melainkan penjara bagi arwah-arwah yang terperangkap. Dan ibunya, meskipun sudah meninggal, masih terperangkap di sini, terjebak di antara dua dunia, terikat oleh perjanjian yang mengikatnya, seolah ia tak pernah benar-benar pergi. Laila merasa hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Rasa sakit dan kehilangan begitu besar. Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan, terbangkit di dalam dirinya. Namun, sebelum ia bisa mencerna semuanya, suara yang sudah lama mengganggu Laila mulai terdengar kembali. Suara langkah kaki, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Laila merasa seakan ada sesuatu yang bergerak menuju dirinya. Sesuatu yang tak bisa dilihat namun bisa dirasakan dengan sangat jelas. Hatinya berdebar lebih kencang, napasnya semakin berat, dan ia bisa merasakan hawa dingin yang datang dari belakang. Semakin mendekat, semakin menekan tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Laila menoleh dengan cepat, namun tak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya kegelapan yang semakin tebal. Namun,
Ia merasakan kehadiran itu, kehadiran yang sangat kuat, yang datang dari bayang-bayang di sekelilingnya. Dan dalam sekejap, bayang-bayang itu bergerak, seperti sesuatu yang tak bisa ditangkap oleh mata, namun bisa dirasakan oleh hati. Laila tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Waktu semakin sempit, dan ia merasa dirinya semakin terperangkap dalam jaringan kegelapan yang dibangun oleh perjanjian itu. Dengan tangan yang masih memegang buku, Laila berlari ke arah kotak tua yang tergeletak di meja. Sesuatu dalam dirinya memberitahu bahwa kotak itu adalah kunci untuk mengakhiri semua ini. Untuk mengakhiri perjanjian gelap yang telah mengikat hidupnya dan ibunya. Namun, begitu kotak itu dibuka, Laila terperangah. Di dalam kotak itu, bukan hanya sebuah benda atau objek yang ia temukan, melainkan sebuah gambar yang sangat jelas, menggambarkan dirinya sendiri di masa depan. Gambar itu menunjukkan dirinya berdiri di tengah kegelapan, dengan mata yang kosong dan penuh dengan kesedihan yang tak terkatakan. Di sekelilingnya, ada bayang-bayang yang bergerak, mengelilinginya, menyatu dengan tubuhnya, seolah ia telah menjadi bagian dari mereka. Laila merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar lagi. Ia terhuyung, hampir jatuh, namun sesuatu dalam dirinya menahan. Ia merasa bahwa gambar itu adalah gambaran dari masa depannya. Masa depan yang tak bisa dihindari, kecuali ia menemukan cara untuk menghancurkan perjanjian ini, untuk mengakhiri hubungan antara dunia manusia dan dunia yang lebih gelap itu. Namun, saat itu juga, suara pria itu kembali terdengar di telinganya, lebih jelas dan lebih dekat. Sosok pria yang telah mengikat ibunya dalam perjanjian gelap itu, pria yang selama ini ia cari, kini muncul di hadapannya. Bayangannya bergerak dengan cepat, hampir tak terlihat. Namun keberadaannya sangat kuat, sangat nyata. Laila tahu, ia tidak bisa lagi lari. Kini, ia harus menghadapi pria itu, harus mengakhiri perjanjian yang telah menghancurkan segalanya. Dengan hati yang berat dan jantung yang hampir meledak, Laila berdiri tegak, memandang bayang-bayang pria itu yang semakin mendekat, semakin nyata. Ini adalah saat terakhirnya, saat di mana ia harus memutuskan apakah ia akan terperangkap selamanya di dalam dunia gelap ini, ataukah ia akan melawan dan menghancurkan segala sesuatu yang mengikatnya. Laila berdiri di hadapan pria itu, sosok yang selama ini hanya ia dengar suaranya, hanya ia rasakan kehadirannya dalam bayang-bayang yang mengelilinginya. Kini, pria itu muncul di hadapannya dengan bentuk yang lebih nyata, meski masih dibalut kabut gelap yang tak bisa dijelaskan. Wajahnya samar, tetapi tatapan yang mengandung kekuatan tak terhingga, menembus jauh ke dalam dirinya, menembus semua lapisan pertahanan yang dibangun selama bertahun-tahun. Laila merasa tubuhnya kaku, terjebak dalam jaring ketakutan yang tak terlihat. Jantungnya berdebar kencang, dan ia merasakan hawa dingin yang semakin mencekik, seolah ia sedang berdiri di ambang dunia lain, dunia yang sama sekali tidak manusiawi. Dunia yang dikuasai oleh sosok ini, oleh pria yang terikat dalam perjanjian gelap yang tak bisa dihentikan. Setiap langkah pria itu membawa ketegangan yang semakin dalam, seolah kegelapan semakin mendekat, siap menelan segalanya. Pria itu, yang entah sejak kapan menjadi bagian dari hidupnya, kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Bayangannya yang kabur perlahan mulai terbentuk lebih jelas. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya tatapan kosong yang terasa seperti memeriksa setiap inci tubuh Laila, seolah mencari sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak bisa ia biarkan lepas begitu saja. Laila tahu bahwa pria itu bukanlah sekadar manusia. Ada kekuatan dalam dirinya yang jauh melampaui apapun yang bisa dipahami oleh akal sehat. Ia bukan hanya penjaga dunia lain, tetapi juga penguasa dari kegelapan yang mengikat segala sesuatu di sekitarnya. Ibunya telah membuat perjanjian dengan pria ini, dan kini, perjanjian itu harus diselesaikan. Sebuah harga yang tak bisa lagi ditawar. Namun, semakin Laila melihat pria itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh. Kekuatan yang ia rasakan bukan hanya kekuatan jahat, tetapi juga sebuah kesedihan yang mendalam, kesedihan yang terperangkap dalam dirinya sejak zaman dahulu. Ia menyadari bahwa pria itu bukanlah sekadar sosok yang menakutkan, ada luka yang lebih dalam yang membekas pada dirinya, sebuah penyesalan yang terpendam jauh di bawah permukaan. Laila merasakan perasaan campur aduk yang membingungkan. Di satu sisi, ada ketakutan yang hampir menguasainya, tetapi di sisi lain,
Ada dorongan yang kuat untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Siapa pria ini? Apa yang telah terjadi pada ibunya? Dan mengapa perjanjian ini begitu penting hingga melibatkan kehidupan mereka semua? Mata pria itu yang kosong mulai bersinar dengan cahaya yang aneh, dan Laila merasakan seakan ada energi yang mengalir melalui tubuhnya, menggerakkan setiap serat tubuhnya. Tanpa sadar, ia mulai berjalan maju, seolah dipengaruhi oleh kekuatan yang tak terlihat. Matanya terfokus pada pria itu, dan tiba-tiba ia melihat bayangan ibunya, sosok yang selama ini hanya ia rasakan keberadaannya. Ibunya tampak berdiri di belakang pria itu. Wajahnya terlindung dalam kegelapan, namun Laila bisa merasakan keberadaannya. Ada rasa rindu yang sangat kuat, rasa yang bercampur dengan penyesalan yang mendalam. Ketika Laila berusaha untuk menggerakkan tubuhnya, sebuah kekuatan besar menariknya lebih dekat ke pria itu. Ia merasa terhisap dalam arus yang tak bisa ia lawan. Tubuhnya bergerak tanpa ia kehendaki, langkah demi langkah menuju pria itu, dan semakin dekat, semakin ia merasakan perasaan yang sangat familiar, perasaan yang mengingatkannya pada ibunya. Seolah ibunya tidak benar-benar pergi. Seolah arwah ibunya masih terperangkap, menunggu di dunia ini, terjebak dalam lingkaran waktu yang tak bisa dihindari. Pria itu akhirnya mengulurkan tangannya. Laila merasa tubuhnya bergetar saat sentuhan itu mendekat, dan saat tangan pria itu menyentuh kulitnya, tubuhnya terasa terhisap lebih dalam ke dalam dunia itu. Dunia yang tidak hanya mengancam jiwa, tetapi juga mengancam eksistensinya. Semua di sekitarnya menjadi kabur, seolah ruang dan waktu tidak lagi ada. Bayang-bayang bergerak, bergulung-gulung, membentuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengelilinginya, siap untuk menelan dirinya. Dalam sekejap, Laila melihat semuanya dengan lebih jelas. Pria itu bukan hanya penjaga dunia gelap. Ia adalah perwujudan dari kekuatan yang lebih tua, yang jauh lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan. Ia adalah penjaga keseimbangan antara dua dunia, dunia manusia dan dunia yang tak tampak, dunia yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa dijelaskan, yang hidup di antara bayang-bayang. Laila melihat sekilas sosok ibunya yang terjebak di tengah kegelapan. Wajah ibunya tampak memancarkan kesedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mata ibunya menatap Laila dengan penuh harapan, tetapi juga dengan kesedihan yang mendalam. Laila merasa seolah ia melihat ke dalam jiwa ibunya, ke dalam semua penyesalan dan kebingungannya. Ia merasa, untuk pertama kalinya, bahwa ibunya bukan hanya ibu yang penuh kasih, tetapi juga manusia yang terjebak dalam perjanjian yang mengikatnya. Perjanjian yang kini harus diselesaikan, dengan atau tanpa pengorbanan. Saat itu, segala sesuatunya mulai terungkap. Laila sadar bahwa perjanjian ini bukan hanya soal ibunya. Perjanjian ini adalah tentang keseimbangan antara dua dunia. Tentang bagaimana satu dunia harus mempertahankan dirinya dengan mengorbankan dunia yang lain. Laila adalah jembatan antara kedua dunia ini, dan kekuatannya kini terbangun di dalam dirinya. Ia tidak hanya bisa menjadi korban, seperti yang diinginkan pria itu. Ia juga bisa memilih untuk menghancurkan perjanjian itu, untuk memutuskan siklus yang telah berlangsung begitu lama. Namun, untuk menghancurkan perjanjian itu, Laila harus mengorbankan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang mungkin tidak dapat ia lepaskan. Dalam dirinya, ada kekuatan yang tersembunyi, kekuatan yang dapat memutuskan ikatan antara dunia ini dan dunia yang lebih gelap. Tetapi untuk melepaskan kekuatan itu, ia harus menghadapi bayang-bayang yang ada dalam dirinya, bayang-bayang dari masa lalu, bayang-bayang dari ibunya, dan bayang-bayang dari pria itu. Perlahan, Laila mulai memahami bahwa bukan hanya perjanjian itu yang harus dihancurkan. Ia harus melepaskan ikatan yang ada dalam dirinya. Ikatan yang menghubungkannya dengan masa lalu, dengan ibunya, dan dengan pria itu. Ia harus melepaskan rasa takut, melepaskan penyesalan, dan akhirnya, melepaskan dirinya dari dunia ini, sebuah dunia yang terbelah antara kegelapan dan cahaya. Laila berdiri di sana, dengan tangan yang terulur, menghadapi pria itu yang semakin mendekat. Kekuatan yang ada dalam dirinya semakin menguat, dan dengan satu keputusan yang berat, ia tahu bahwa ia harus memilih untuk menghancurkan perjanjian itu, atau untuk menerima takdirnya dan menjadi bagian dari dunia yang lebih gelap. Sebuah pilihan yang akan menentukan nasibnya, dan nasib dunia ini. Ketika tangan Laila terulur untuk menyentuh kekuatan pria itu,
Sepertinya dunia menghilang seketika. Semua yang ada di sekitarnya mulai mengabur. Seperti tirai yang terangkat, dia melihat sebuah ruang tanpa batas, penuh dengan bayangan yang saling berkelindan. Tanah di bawahnya seakan bergerak, bergulung seperti laut yang bergelora. Dunia ini, dunia yang tampaknya begitu nyata, ternyata hanyalah sebuah ilusi. Kegelapan, yang dulu ia takuti, kini menyelimuti dirinya seperti kabut yang begitu tebal. Namun ada satu hal yang begitu jelas di mata Laila, sebuah pilihan. Sebuah pilihan yang menguji keberaniannya untuk memilih jalan yang tak dapat kembali. Bayangan ibunya semakin kabur, seolah ia menatap dari kejauhan yang tak terjangkau. Wajah ibunya yang penuh cinta kini terselimuti dengan kesedihan yang dalam, lebih dalam daripada yang pernah Laila rasakan. Laila merasa bahwa ibunya sudah lama menanti jawaban ini. Jawaban yang mungkin hanya bisa diberikan oleh anaknya yang terakhir kali ia sentuh sebelum perpisahan mereka yang tragis. Di tengah kekelaman ini, ada rasa takut yang tumbuh dalam dada Laila. Namun ada juga sebuah dorongan, sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa itu lebih kuat dari apapun yang menghalangi langkahnya. Rasa bahwa dia harus melangkah, meskipun itu berarti kehilangan segala yang pernah ia kenal. Kekuatan pria itu semakin terasa mendalam, membanjiri Laila dengan energi yang begitu asing dan menyelimuti tubuhnya. Ia merasakan energi itu meresap ke dalam jiwanya, seolah ia berada di ambang batas dua dunia. Dunia yang kini sedang runtuh dan dunia yang akan menggantikan segalanya. Setiap detik terasa seperti beban berat yang semakin menekan, dan tubuhnya mulai gemetar. Ada perasaan yang memaksa dirinya untuk bertahan. Namun di saat yang sama, ada dorongan kuat untuk melepaskan semuanya. Seperti dua kutub yang saling bertolak belakang, Laila terjepit di tengahnya, merasa terjaga antara dunia yang ingin ia tinggalkan dan dunia yang akan ia hadapi jika ia memilih untuk bertahan. Bayangan ibunya semakin memudar. Namun Laila tahu bahwa apa yang ibunya inginkan bukanlah untuk melihatnya terperangkap dalam kegelapan ini. Ibunya tidak menginginkan itu. Ibunya hanya ingin melindunginya, memberi jalan keluar yang sudah lama terhalang. Tetapi, jalan keluar itu hanya bisa ditemukan jika Laila memiliki keberanian untuk menghadapinya, untuk memutuskan segalanya. Dalam kesunyian yang memekakan, Laila mulai merasakan kekuatan yang datang dari dalam dirinya. Kekuatan yang tak bisa diabaikan. Kekuatan yang mungkin selama ini terpendam begitu lama. Kekuatan itu adalah kunci. Laila tahu bahwa ibunya telah terikat dalam perjanjian yang tak bisa dihancurkan begitu saja. Namun perjanjian itu, meskipun tampaknya tidak terputus, sebenarnya adalah jebakan. Kekuatan pria itu, yang dulu ia anggap sebagai penguasa kegelapan, sebenarnya adalah manifestasi dari ketakutan, penyesalan, dan kesedihan yang terperangkap dalam waktu. Sosok itu adalah representasi dari dunia yang terbelah. Dunia yang penuh dengan penderitaan dan kegelapan yang tidak bisa diterima begitu saja. Laila tidak hanya berdiri di ambang jurang antara dua dunia. Ia juga berdiri di ambang jurang untuk menentukan apakah ia akan mengikuti takdir yang dipilihkan untuknya atau berani melawan semua yang telah mengikatnya. Namun, saat ia merasakan kekuatan itu semakin menguasai dirinya, sebuah pemahaman baru mulai tercermin di dalam pikirannya. Ia tidak perlu mengikuti perjanjian itu. Ia tidak perlu menjadi bagian dari kegelapan yang mengikatnya selama ini. Bahkan jika ia harus melepaskan semua yang ia ketahui, ia bisa melawan. Karena kunci untuk menghancurkan perjanjian itu ada di dalam dirinya. Kekuatan yang selama ini tersembunyi, yang terkunci oleh rasa takut dan penyesalan, kini terbangun. Ia adalah bagian dari takdir itu, tetapi juga lebih dari itu. Ia adalah kunci untuk mengakhiri perjanjian yang mengikat dunia gelap dan dunia nyata. Laila menutup matanya, berusaha untuk menenangkan diri. Dalam kedamaian yang aneh itu, ia merasakan suara ibunya, bukan lagi dalam bentuk bayangan, tetapi dalam suara yang begitu nyata, begitu dekat. Laila tidak tahu apakah itu hanya ilusi atau sesuatu yang lebih besar. Tetapi ia tahu dengan pasti bahwa ibunya menginginkan dirinya bebas. Bebas dari cengkraman dunia yang telah menghalangi mereka berdua selama ini. Ibunya tidak ingin ia terjebak dalam perjanjian gelap yang sudah lama selesai untuk dipenuhi. Ibunya ingin Laila memiliki kehidupan yang bebas, yang bisa ia pilih sendiri. Dengan keputusan yang tegas, Laila membuka matanya, dan tanpa ragu, ia mengangkat tangannya.
Cahaya yang datang dari dalam dirinya semakin terang, menembus kabut yang sebelumnya mengelilinginya. Kekuatan pria itu tampaknya mulai goyah, bayangannya bergetar, dan dunia di sekitarnya mulai berputar. Segala sesuatu terasa seolah kembali ke tempatnya. Namun kali ini Laila tahu bahwa dirinya adalah penguasa dari takdirnya. Dengan satu gerakan yang kuat, ia memecahkan kekuatan yang mengikatnya, menghancurkan perjanjian itu, menghancurkan hubungan yang selama ini mengikat dunia gelap dengan dunia nyata. Kegelapan itu mulai pudar, dan dunia mulai kembali. Namun, bukan dunia yang sama seperti sebelumnya. Laila merasa seolah ia baru saja melewati sebuah pintu yang membawanya ke sebuah tempat yang berbeda. Sebuah tempat yang lebih terang, lebih bebas. Dunia ini, dunia yang semula dipenuhi dengan kegelapan dan penyesalan, kini tersingkap dalam cahaya yang baru. Ia tahu bahwa ia tidak akan kembali ke dunia lama itu lagi. Namun, saat dunia ini kembali pada tempatnya, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih jauh dari dirinya. Sebuah keheningan yang menyelimuti seluruh alam. Ibunya, meskipun telah meninggalkan dunia ini, kini terasa lebih dekat daripada sebelumnya. Arwah ibunya tidak lagi terjebak dalam kegelapan, tetapi bebas, melayang dalam cahaya yang menuntunnya ke tempat yang lebih damai. Laila tahu bahwa meskipun ibunya telah pergi, ia tidak akan pernah benar-benar hilang. Ibunya tetap ada. Dalam setiap langkah yang ia ambil, dalam setiap keputusan yang ia buat. Laila menatap langit yang cerah, merasakan kebebasan yang baru ditemukannya. Ia tahu bahwa meskipun jalan di depannya masih penuh dengan tantangan, ia tidak lagi terjebak oleh takdir yang ditentukan untuknya. Ia adalah pemegang takdirnya sendiri, dan sekarang, ia memiliki kekuatan untuk menulis kisah hidupnya. Bebas dari ikatan masa lalu, bebas dari kegelapan yang pernah mengancamnya. Dunia ini, yang dulu terbelah, kini menjadi miliknya untuk dijelajahi. Dengan hati yang penuh harapan, Laila melangkah maju ke dunia yang baru, dunia yang kini ia ciptakan untuk dirinya sendiri.